Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, di saat kita membaca kitab Keluaran 20 ayat 1 hingga 17, kita akan mendapati bahwa ke-10 firman yang diucapkan Allah kepada umatnya yang harus dihormati dan ditaati oleh mereka. Ke-10 hukum Allah ini adalah peraturan yang akan mengajarkan umat Allah bagaimana mereka harus hidup menurut kehendaknya serta bertumbuh di dalam sifat-sifat ilahi. Di saat umat Tuhan diberikan peraturan untuk ditaati, umat Tuhan akan disedarkan betapa Tuhan begitu mengasihi mereka. Dan Tuhan menginginkan agar mereka akan mengingati penyertaan Tuhan pada saat mereka berada di tempat perhambaan. Sehingga mereka tidak akan lupa diri, bahkan sehingga melupakan siapa Tuhan Allah mereka. Apabila mereka telah bebas dari pergumulan di Mesir dan hidup di tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Allah menghendaki umatnya agar ketaatan mereka kepada peraturan, yaitu ke-10 firman Allah, akan membawa mereka kepada kesejahteraan hidup. Maksudnya, umat Tuhan akan hidup terikat kepada peraturan yang Allah telah perintahkan. Dan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Allah yang telah menolong umatnya dan membebaskan mereka keluar dari tempat perhambaan. Ke-10 firman ini tidak hanya ditetapkan bagi umat Allah di zaman perjanjian lama, tetapi juga kekal terpelihara bagi kita hingga saat ini. Ke-10 peraturan ini masih relevan dengan kehidupan umat Tuhan dewasa ini. Umat Tuhan dituntut untuk mentaatinya dan bukan melanggar serta menghapuskannya. Pada kali ini kita akan mendalami lebih lanjut lagi tentang ke-10 perintah dan ketetapan Allah ini dan menemukan fakta-fakta menakjubkan yang mungkin belum pernah kita ketahui dan pelajari sebelum ini. Sebelum kita melanjutkan sesi pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami datang untuk menghadap hadirat Tuhan. Kami ingin merendahkan hati kami, jiwa dan pikiran kami untuk diisi oleh Roh Kudus Tuhan. Sewaktu kami akan membuka firman Tuhan untuk menerokai fakta-fakta menakjubkan yang akan mengingatkan kami akan kebesaran dan kedaulatan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk terus mendorong kami untuk mengubah kehidupan kami sesuai dengan kehidupan ilahi yang dituntun oleh ke-10 hukum dan perintah Tuhan itu. Tolong kami Tuhan untuk boleh diajar dan dididik oleh firman Tuhan dan menyatakan kesanggupan dan keberanian kami untuk menerima, menuruti, dan memelihara ke-10 hukum Tuhan. Berkati sahabat-sahabat saya yang masih setia belajar mendalami firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Biarlah Roh Tuhan yang menuntun kami dalam sesi pembelajaran pada kali ini. Saya doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Apakah hukum Tuhan dan hukum Taurat Musa adalah satu perkara yang sama? Jawabannya tidak. Mari kita pelajari catatan berikut dengan lebih teliti. Hukum Musa adalah hukum upacara yang bersifat sementara, yang hanya berlaku di zaman Perjanjian Lama. Hukum Musa mengaturkan sistem keimamatan, persembahan korban, upacara-upacara Ka'bah, persembahan-persembahan daging korban, dan korban curahan, serta bermacam-macam lagi. Dan kesemuanya itu hanyalah sebagai lambang yang menggambarkan korban utama Yesus Kristus di Golgota. Hukum upacara Musa ini ditambahkan kepada ke-10 hukum. Galatia 3 ayat 16 dan 19 mengatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh kerana pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Iya, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel dan harus dipelihara sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan keturunan itu adalah Yesus Kristus sebagai penggenapan kepada lambang-lambang yang digambarkan oleh upacara-upacara tersebut. Upacara-upacara daripada hukum Musa itu menunjuk kepada masa hadapan. Ke hari raya Paskah pada tahun 31 Masehi, di mana Kristus Yesus telah disalibkan. Sewaktu dia mati, hukum Taurat Musa itu telah segera berakhir. Akan tetapi ke-10 hukum Tuhan, yaitu hukum-hukum moral ini, akan tetap kukuh untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 111 ayat 7 dan 8 mengatakan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dan bahwa hukum Taurat Musa dan ke-10 hukum Tuhan adalah dua hal yang berbeza, seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Daniel 9 ayat 10 dan 11. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang kerana tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Perhatikan bahwa ke-10 hukum Tuhan sudah ada sejak ada dosa. Bahkan sebelum bermulanya dosa di alam semesta. Alkitab mengatakan dalam Roma 4 ayat 15. Kerana hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Jadi ke-10 hukum Tuhan sudah ada sejak semula. Manusia yang melanggar ke-10 hukum itu telah pun berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 menyatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oleh kerana dosa, yaitu perlanggaran hukum Tuhan, maka hukum Taurat Musa telah diberikan ataupun ditambahkan sehingga Yesus Kristus berubah menjadi manusia, datang ke bumi dan mati. Kita dapat perhatikan bahwa terdapat dua jenis hukum yang ada di sini. Ke-10 hukum Tuhan dan hukum Taurat atau upacara Musa. Mari kita dalami dengan lebih terperinci perbandingan di antara ke-10 hukum Tuhan dan hukum Taurat Musa ini. Pertama, hukum Musa yang mengandungi peraturan-peraturan upacara
disebutkan sebagai hukum Taurat Musa. Kisah Para Rasul 13 ayat 39 menyatakan, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 1 Korintius 9 ayat 8 dan 9 juga mengatakan, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia sahaja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Dan Lukas 2 ayat 22 dan 23 pula menyatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Berbeza dengan Taurat Musa, ke-10 hukum Tuhan pula disebutkan sebagai perintah Tuhan atau pengajaran Tuhan. Matius 15 ayat 3 menyebutkan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Wahyu 14 ayat 12 juga menyatakan terdapat 2 tanda khusus bagi umat Tuhan yang akan bertahan pada zaman akhir ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan Yesaya 5 ayat 24 juga mengatakan, sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh kerana mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Kedua, Taurat Musa juga disebut sebagai ketentuan. Efesus 2 ayat 15 menyatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kolose 2 ayat 14 juga menyatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Manakala ke-10 hukum Tuhan dirujuk juga sebagai hukum yang utama. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 8 ada mengatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Yang ketiga, hukum Taurat Musa itu dituliskan oleh Musa pada sebuah gulungan kitab. Ulangan 31 ayat 24 mengatakan, ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. 2 Tawarikh 34 ayat 15 juga menyatakan, maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan 2 Tawarikh 35 ayat 12 juga menyebutkan, tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Manakala ke-10 hukum Tuhan telah dituliskan sendiri oleh jari Tuhan di atas batu. Keluaran 31 ayat 18 menyatakan,
Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah dia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Dan Keluaran 32 ayat 16 juga mengatakan kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Keempat, hukum Taurat Musa diletakkan di samping tabut perjanjian ataupun berada di luar tabut perjanjian itu. Ulangan 31 ayat 26 mengatakan, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Manakala ke-10 hukum Tuhan itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian dan berada di dalam tabut perjanjian itu. Keluaran 40 ayat 20 mengatakan, diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya di dalam tabut. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Kelima, hukum Taurat Musa hanya bersifat sementara dan berlaku sehingga Yesus Kristus mati di kayu salib. Kolose 2 ayat 14 mengatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ibrani 8 ayat 13 juga menyebutkan, oleh kerana dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Dia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Dan Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Manakala ke-10 hukum Tuhan pula bersifat kekal dan harus dipelihara sampai selama-lamanya. Matius 5 ayat 17 hingga 19 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Lukas 16 ayat 17 juga menyatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Dan Mazmur 111 ayat 7 dan 8 menyatakan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Yang keenam, hukum Taurat Musa ditambahkan sesudah ada dosa. Galatia 3 ayat 19 menyatakan, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh kerana pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Manakala ke-10 hukum Tuhan mendefinisikan dosa dan sudah ada sebelum wujudnya dosa. Roma 7 ayat 7 mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya,
justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Dan Roma 3 ayat 20 juga ada menyebutkan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh kerana melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Yang ketujuh, hukum Taurat Musa mendakwa dan mengancam. Kolose 2 ayat 14 menyatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Manakala ke-10 hukum Allah itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 menyatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang ke-8, hukum Taurat Musa tidak menghukum atau menghakimi seorang pun. Kolose 2 ayat 16 menyebutkan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Manakala ke-10 hukum Tuhan menghakimi semua orang. Yakobus 2 ayat 10 hingga 12 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab dia yang mengatakan jangan berzina, dia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Dan Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 juga menyatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kerana ini adalah kewajiban setiap orang. Kerana Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Yang ke-9, hukum Taurat Musa itu bersifat lahiriah dan manusiawi. Ibrani 9 ayat 13 menyebutkan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Dan Ibrani 7 ayat 16 juga menyatakan, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Manakala ke-10 hukum Tuhan pula lebih bersifat rohani. Roma 7 ayat 14 menyatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dan yang ke-10, hukum Taurat Musa sama sekali tidak membawa kesempurnaan dan tidak mungkin akan menyempurnakan. Ibrani 7 ayat 19 mengatakan, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan Ibrani 10 ayat 1 juga menyebutkan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bahagian di dalamnya. Manakala ke-10 hukum Tuhan pula adalah begitu sempurna. Mazmur 19 ayat 7 menyatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Apakah perasaan iblis ketika melihat umat Tuhan mengubah hidup mereka agar sesuai dengan pola kehidupan ilahi itu yang menuruti ke-10 hukum Tuhan? Firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 17 mengatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan Wahyu 14 ayat 12 pula mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iblis sangat membenci jika umat Tuhan meninggikan hukum Tuhan, karena hukum itu adalah pola untuk satu kehidupan yang benar. Dan kita memutuskan untuk mematuhi ke-10 hukum Tuhan, maka kita akan langsung merasakan kemarahan iblis kepada kita. Dengan skala yang begitu besar, tidak mengherankan bahwa iblis begitu membenci dan memerangi semua orang yang meninggikan hukum Tuhan itu. Tetapi sangatlah aneh dan mengherankan karena ada para pemimpin agama yang mengatakan bahwa ke-10 hukum itu tidak perlu dipatuhi lagi. Dan mereka malah meninggikan tradisi manusia. Sudah pasti Yesus sendiri akan berkata seperti dalam Matius 15 ayat 3 dan 9. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Umat Tuhan harus bangun dan memulihkan ke-10 hukum itu kepada kedudukan dan posisinya yang semula, yaitu ditinggikan. Sangatlah bodoh jika generasi sekarang menganggap mereka boleh melanggar ke-10 hukum Tuhan itu dengan sewenang-wenangnya. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama-sama dengan saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah mengajarkan kami dan menegur kami melalui firman-Mu pada kali ini. Bahwa kami tidak boleh lalai dan membenarkan kehidupan kami ditekan di dalam segala segi sehingga kami mengabaikan firman Tuhan, sehingga kami meniadakan hukum perintah dan ketetapan Tuhan yang telah dinyatakan di dalam ke-10 hukum Tuhan, untuk membantu kami bertumbuh dan mengenakan sifat-sifat ilahi yang merupakan sifat-sifat Tuhan sendiri. Tolong kami Tuhan agar kami akan membuat ketetapan dan keputusan yang penting di dalam hati kami untuk menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, hati dan pikiran kami kepada tuntunan Roh Kudus Tuhan. Agar kami akan bertumbuh dengan pimpinan Roh Tuhan dan boleh menjadi saksi Tuhan yang boleh memancarkan cahaya kebenaran Tuhan kepada sesiapapun juga yang melihat dan membaca kehidupan kami. Tuhan, kami doakan agar Tuhan akan terus merendahkan hati kami, agar Tuhan akan terus bekerja, agar Tuhan akan terus menuntun,
dan membawa kami kepada segala kebenaran Tuhan. Di sanalah kami akan dibebaskan daripada belenggu dosa kami, dibebaskan daripada beban yang begitu berat yang sedang kami pikul dan hadapi pada ketika ini. Berkati semua sahabat-sahabat saya Tuhan, biarlah mereka juga akan merasai kehadiran Tuhan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka juga boleh memutuskan untuk menyerahkan ke seluruh hidup mereka kepada Yesus dan menerima kebenaran yang dinyatakan melalui pendalaman firman Tuhan dan fakta-fakta menakjubkan yang telah kami temukan pada kali ini. Sehingga kami akan bertemu lagi pada episode-episode yang akan datang. Jaga dan iringi kami dengan damai sejahtera dan kasih Yesus Kristus yang sejati. Kami doakan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia, dan saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia ataupun melayari laman Facebook dan YouTube di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.